Kenapa ya scrolling itu sangat-sangat nagih? Padahal nggak ada satupun orang di muka bumi ini yang bakal excited kalau weekendnya cuma scrolling. Gak ada tuh orang yang bakal bilang, duh seneng banget deh besok gue mau scrolling 5 jam pokoknya besok. Tapi nyatanya kita menghabiskan waktu 4 jam, 5 jam, 7 jam, dan gue sendiri pernah bahkan 10 jam untuk scrolling HP. Dan ini bikin gue bingung banget. Padahal scrolling itu nggak ada asik-asiknya sama sekali. Tapi gue pernah 10 jam scrolling doang kerjaannya seharian. Dan akhirnya gue nemu buku yang menjawab pertanyaan gue, yaitu buku Dopamination by Anna Lembke. Untuk sedikit konteks, Anna Lembke adalah dokter psikiater yang spesialisasinya adalah di dopamin atau adiksi. Jadi di buku ini diterangin, kita itu nge-scrolling HP bukan karena seru lagi, tapi emang karena butuh. Kok bisa ya sampai butuh? Tapi ini fakta guys, kita butuh scrolling HP. Coba deh lu lihat ke diri lu sendiri. Pernah ngerasa nggak ketika lu nggak main HP, rasanya kayak sengsara banget gitu? Rasanya kayak bete banget dan kepala pusing kalau nggak main HP. Kalau lu merasakan hal yang sama kayak gua, berarti kemungkinan besar lu kecanduan dopamin. Dan makanya lu harus baca buku ini atau nonton video ini. Karena di video ini gue akan menjelasin 5 langkah untuk melawan kecanduan dopamin. Yang pertama, lu harus identifikasi mesin masturbasi lu. Wow, bang, santai dulu. Gue gak punya mesin masturbasi. Gue bukan orang mesum. Lu kalian punya. Oke, tenang dulu bro. Sebenarnya kita semua itu punya mesin masturbasi. Coba cek kantong lu. Atau nggak coba cek device yang lu pakai sekarang untuk nonton video ini. Itu mesin masturbasi. Smartphone lu itu mesin masturbasi lu. Gak percaya? Karena di dalam smartphone lu itu banyak banget dopamin yang bisa lu peras dari situ. Yang seakan-akan lu masturbasi diri sendiri. Kita sekarang hidup di mana rakyat biasa memiliki kenikmatan yang jauh lebih besar dibanding raja zaman dahulu. Mana mungkin bang, raja kan hidupnya enak dibanding sama gua. Hidup gua keras bro, lu gak tahu hidup gua bang. Oke, sini gue jelasin. Sekaya-kayanya mereka nggak punya GoFood kan? Mereka nggak punya Instagram, mereka nggak punya TikTok, mereka nggak ada buku, mereka nggak ada kopi kenangan, mereka nggak ada mie gacoan guys. Oke, gue jadi lapar. Apa yang maksud gue tadi ya? Ya maksud gue gini loh guys, kita tuh semua kenikmatan yang kita perlu, semua kebutuhan yang kita perlu, bisa kita dapatkan melalui jempol kita guys sekarang. Masih nggak percaya kita hidupnya jauh lebih enak daripada raja zaman dahulu? Sini dengerin. Dulu raja memang punya dayang-dayang, banyak banget pokoknya, bisa ratusan. Tapi di zaman sekarang ada pornografi bro. Ada jutaan video di luar sana, lu gak perlu ngobrol sekalipun sama cewek, lu udah ngerasain apa yang dirasakan raja zaman dahulu. Oke, gue ngerti bang, hidup ini mungkin memang lebih enak daripada raja zaman dahulu. Tapi poin lu apa bro? Poin gue adalah sekarang, kenikmatan itu udah jauh kebanyakan untuk kebutuhan kita. Bosen dikit, bisa buka IG, lapar dikit bisa GoFood. Kalau kesepian kita bisa main Bumble. Tapi lucunya tahun ke tahun kesengsaraan kita malah makin naik. Padahal kenikmatan di luar sana, di sekitar kita jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dan ini dirasakan oleh semua negara. Dan bahkan negara yang kaya itu merasakan lebih dampak ya dibanding negara yang kurang kaya. Jadi gue mikir kayak seolah-olah manusia tuh nggak bisa dikasih kebahagiaan lebih. Kalau dikasih kenikmatan, kebahagiaan, malah makin sengsara. Dan ternyata di buku ini jelasin, memang seperti itu guys. Kita itu nggak didesain untuk mendapat kenikmatan yang banyak. Dan di buku ini jelasin kayak gini. Kalian perlu ingetin ya untuk video ini, kalau dopamin itu sebenarnya salah satu penyebab motivasi kita. Kalau nggak ada dopamin, kita nggak mau ngapa-ngapain. Ada suatu eksperimen nih guys, di mana seekor tikus itu dihilangin dopaminnya. 100% pokoknya hilang nih tikus dopaminnya. Dan uniknya, tikus itu nggak mau makan sama sekali. Padahal ada makanan di depan mukanya guys. Di depan mukanya ada makanan. Dia nggak mau makan. Jadi dari eksperimen itu kita bisa tahu kalau dopamin itu sangat perlu. Tapi masalahnya adalah dopamin sekarang itu mudah banget untuk ditemukan. Nggak kayak dulu. Jadi kita kehilangan drive untuk mencari dopamin itu. Contoh mudahnya, pornografi adalah sumber dopamin yang sangat mudah. Lu tinggal buka HP, bla bla bla, was lah, terserah lu mau ngapain. Abis itu ya udah selesai, dopamin banyak banget yang lu rasakan. Dan efeknya seakan-akan kayak lu beneran punya pasangan yang asli di dunia nyata. Padahal dopamin yang sehat, dopamin yang sebenarnya harusnya menggerakkan kita adalah dopamin mencari pasangan atau mencari suami istri gitu. Dimana prosesnya itu sangat panjang. Kadang lu bakal ditolak lah, kadang lu juga harus belajar cara gombalin cewek, lu harus belajar cara hadepin ngambeknya cewek. Wah, pokoknya susah banget.
Fungsi sebenarnya dopamin sebenarnya itu guys, untuk supaya kita mau melakukan hal-hal sulit untuk mendapatkan reward yang besar. Kayak seakan-akan otak tuh ngasih sinyal ke kita, sinyal motivasi supaya kita bergerak. Ayo bro, ini ada hadiahnya, lu harus kejar, lu harus kerja keras untuk dapat hadiah ini. Nah itu dopamin kayak gitu. Nah masalahnya otak kita jarang banget kayak gitu karena kenikmatan udah di mana-mana dan gampang banget untuk didapatkan. Jadi ya otak kita kan pengennya yang simple ya, pengennya yang gampang. Jadi ya mikir gitu, daripada ribet-ribet cari cewek gitu, cari pasangan, yang mending nonton pornografi aja ya. Ngapain susah-susah makan sehat, gue mending GoFood burger lah, GoFood pizza, pokoknya yang enak-enak gue makan ini. Wah enak banget nih. Karena banyaknya kenikmatan di dunia ini, kita jadi kehilangan motivasi untuk melakukan hal yang sulit. Oke bang, gue ngerti, itu make sense. Tapi lu belum jelasin, kenapa dengan kenikmatan banyak ini, malah kita makin sengsara? Good question, karena selanjutnya kita akan belajar bahwa di buku ini dijelasin kalau sistem otak yang memproses kenikmatan dan juga penderitaan itu sistem otak yang sama dan tempatnya juga sama. Ini inti dari video ini dan buku ini guys, lu harus dengerin. Lu pernah gak sih nemu suatu yang dulu tuh rasanya sangat seru bagi lu, tapi sekarang udah gak seseru dulu lagi? Contohnya mungkin sosmed dulu mungkin lebih seru daripada sekarang. Game yang dulu lu mainin kayaknya seru banget, tapi sekarang kayaknya biasa aja. Nah di buku ini tuh jelasin, kalau lu kebanyakan kenikmatan dalam otak lu bakal nyimbangin dengan penderitaan. Oke mungkin terkesan ribet ya, tapi sebenarnya gak sama sekali kok, tenang. Jadi maksudnya gini, coba bayangin otak lu itu kayak jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit yang di sini tentang kebahagiaan, yang sini tentang penderitaan gitu. Contohnya ya, saat sosial media, pornografi, junk food masuk, kenikmatan lu bakal naik kan, dan jungkat-jungkitnya bakal kayak gini guys. Nih, kenikmatannya bakal lebih berat. Nah, yang namanya tubuh itu punya sistem homeostasis, yang dia bakal selalu menjaga keseimbangan. Nah, yang terjadi kalau kenikmatan lu kebanyakan, otak lu bakal ngasih pemberat nih di sini. Jadi dia bakal ngasih penderitaan ke lu. Jadi ditaruhlah nanti jadi biar seimbang lagi gitu guys sebenarnya. Kenapa ya tubuh kita mekanismenya kayak gini? Kenapa kita nggak bisa bahagia terus aja gitu? Well sebenarnya tubuh kita kayak gitu karena tubuh kita pengen kita berkembang. Jadi di dalam perkembangan manusia nggak ada katanya tuh manusia itu puas. Contohnya nih, dulu kita naik kuda, udah happy banget naik kuda, udah seneng banget. Tapi suatu hari kayak kita naik kuda tuh banyak kekurangannya tiba-tiba. Udah bau lah, udah panas kan, udah harus dikasih makan, harus dirawat, ribet lah pokoknya naik kuda. Akhirnya ada orang yang termotivasi untuk buat mobil. Dan jadilah mobil itu, wah keren lah nih mobil. Wah ini revolusioner banget nih mobil pokoknya. Tapi yang namanya manusia nggak puas, ya dia bakal mikir nih, ini enak sih mobil ya. Keren sih, gue merasa keren naik mobil. Tapi kalau gue mau ke luar negeri, naik apa? Akhirnya ada orang lain yang termotivasi untuk buat pesawat. Jadi gitu guys siklusnya. Dan ini yang menentukan kita. Ini yang membuat kita berkembang terus sebagai manusia. Tapi masalahnya sekarang, solusi kita untuk menyetarakan jungkat-jungkit tadi adalah untuk menambah kenikmatan, bukan meningkatkan hidup kita gitu. Dulu 2 jam scrolling, sekarang kita butuh 4 jam. Dulu 1 jam udah cukup buat main game, kita sekarang butuh 3 jam. Saraf dopamin kita sekarang udah hancur banget. Kita perlu lebih banyak dopamin untuk merasakan dopamin yang dulu. Untungnya di buku ini juga jelasin cara benerin dopamin gimana. Oke next, kita akan bahas gimana cara benerin dopamin dengan dopamin detox. Mungkin saat pertama kali lu denger dopamin detox, lu akan mikir, wah ini jangan-jangan protokol di mana gue nggak boleh merasakan dopamin lagi. Enggak guys, dopamin itu perlu. Kan kita udah bahas tadi, yang tikus tadi, inget nggak? Kalau nggak ada dopamin, lu nggak bakal mau makan bro. Jadi dopamin detox itu sebenarnya di mana lu puasa kenikmatan instan. Bayangin aja tadi jungkat-jungkit tadi. Yang jungkit-jungkit tadi tuh udah kebahagiaan lu tuh udah kebanyakan pokoknya. Dan caranya untuk mengurangi itu adalah untuk dopamin detox. Lu kurangin kebahagiaannya supaya nanti dia setara sendiri. Nggak perlu otak kita yang nyimbangin. Oke sebenarnya dopamin detox itu protokolnya banyak. Ada juga yang buat psikolog, ada juga yang buat psikiater. Tapi kalau sekarang ini dopamin detox, ini gue share aja yang works buat gue ya. Ya bisa jadi works buat lu, bisa jadi nggak works juga buat lu. Jadi yang pertama buat gue adalah lu harus mencari apa aja sumber dopamin lu. Nah lu coba tulis apa aja sumbernya. Nah kalau buat gue, beberapa sumber dopamin gue adalah scrolling sosmed lah, main game, dan juga junk food. Nah lu tetapin hubungan ke depannya terhadap beberapa dopamin ini mau kayak gimana ke depannya. Kalau misal kayak main game gitu, kalau gue nggak pengen bener-bener cut off buat main game. Gue pengen tetap main game tapi lebih terkontrol. Mungkin lu juga seperti itu kan, ya nggak? Nah jadi protokol gue adalah gue bener-bener nentuin apa hubungan yang gue inginkan dengan dopamin ini. Contoh gue suka banget main ML, tapi jujur aja hubungan gue sama ML waktu itu kurang baik. Nah makanya gue tetapin rencana untuk gue sendiri. Gue cuma boleh main ML kalau gue main sama temen gue. Titik. Gue sendiri nggak boleh. Dengan ada aturan seperti itu, gue membatasi diri gue sendiri
dan gue punya hubungan lebih baik dengan ML. Dan percaya atau enggak guys, setelah gue melakukan ini, ternyata lebih seru gitu main ML, gak kayak dulu. Dan ini bisa works untuk semua yang lu inginkan. Tapi ya kalau lu emang bener-bener pengen cut off sama dopamin ini, karena ya ini suatu yang destruktif gitu, ya lu harus tetapin kayak gimana maunya. Dan next tips dari gue adalah jangan terlalu marah kalau lu nggak sesuai dengan target lu atau nggak sesuai dengan protokol lu. Karena guys, yang namanya perubahan itu kita perlu waktu guys. Gue dulu tuh pernah ngerasa gini guys, gue pengen berubah secepet-cepetnya. Soalnya gue merasa gue tertinggal sama teman-teman gue, tertinggal sama orang sekitar gue. Jadi kalau gue nggak berubah cepet-cepet, gue bakal makin tertinggal. Tapi guys, percaya sama gue, kalau lu buru-buru pengen berubah saat ini juga, gak bakal pernah jalan. Ya at least itu pengalaman gue ya. Diri gue berkembang saat gue mulai accept bahwa progres gue itu gak bakal linear. Kadang gue naik, kadang gue turun, kadang gue semangat banget, kadang males banget. Itu semua harus lo terima guys. Dan yang paling penting, dalam progres pertumbuhan lo, itu bukan lo harus naik setiap hari, enggak. Menurut gue, yang paling penting adalah bagaimana ketika lo turun, lu bisa naik lagi. Itu sangat penting guys. Kayak misal hari ini, sebenarnya jujur aja guys, gue males untuk take video. Gue bilang ke diri gue sendiri, kalau gue bisa take video saat gue gak punya mood, gue bisa pastiin ke depannya saat gue punya mood gimana pun, gue masih bisa take video. Jadi sekarang gue senang banget bisa take video kayak gini. Jadi tujuan dari dopamine detox gue itu bukan untuk menghilangkan kenikmatan 100% gitu. Itu nggak mungkin guys. Gue cuma mau punya hubungan lebih baik dengan kenikmatan. Dan mungkin lu relate dengan gue gitu. Nah, karena lu udah nurunin dopamin lu udah nurunin aktivitas dopamin yang berlebih, lu harus ganti aktivitas itu dong. Tapi dengan apa? Ya, dengan penderitaan yang sehat. Terdengar sadis ya, penderitaan yang sehat tuh kayak gimana? Kayak, gue nggak mau deh denger video ini. Tenang, penderitaan yang sehat itu gampang. Contohnya, olahraga, deketin cewek, itu juga banyak penderitaannya tuh. Belajar skill baru, nulis lah, apapun itu penderitaan yang sehat. Long term goal, yang rewardnya tinggi nih, tapi prosesnya juga sangat panjang. Itu penderitaan yang sehat. Dengan mengisi hari-hari lu dengan penderitaan yang sehat ini, lama-lama jungkat-jungkit lu bakal malah kayak gini nih. Malah bahkan penderitaannya lebih banyak nih. Nah ini sebenarnya bagus guys. Karena kalau penderitaannya lebih banyak, nanti otak lu bakal ngasih kebahagiaan untuk lu. Dan bakal setarin lagi. Dan ini science-nya guys. Ini yang gue baca dari buku. Ini bukan gue buat sendiri ya. Ini gue baca dari buku beneran. Ini psikiater beneran. Awalnya gue gak percaya ini guys. Tapi ini nyata. Dan mungkin lu udah pernah ngerasain juga. Setiap abis lu lari, pasti merasa seneng gitu. Merasa keluar semangat baru gitu setelah habis lari. Kayak happy gitu, moodnya lebih baik. Setelah habis belajar, habis-habisan juga kadang gue happy gitu. Gue gak tahu kalau lu ya, tapi gue ngerasa happy setiap habis belajar habis-habisan, habis baca buku yang susah banget dan gue ngerti akhirnya. Oh itu happy banget gue. Dan kayaknya itu suatu contoh nyata dari konsep ini guys, dari konsep buku ini ya. Nah ada hal lain yang perlu lu tahu juga. Lu harus jujur ke diri lu sendiri. Dan jujurnya harus radikal. Karena sekarang lu udah nonton sampai segini, lu pasti nyadar kalau otak lu itu perlu riset. Dan lu mau hidup yang lebih baik ke depannya. Gue juga lagi proses nih guys. Tapi semua itu percuma kalau lu gak jujur sama diri lu sendiri. Setiap progres lu harus catat. Lu harus catat. Karena kata orang bijak, suatu hal itu nggak bisa tumbuh kalau lu nggak track, kalau lu nggak catat. Lu bisa track suatu kegiatan yang lu mau kurangin. Contohnya kayak screen time. Wah, screen time itu paling gampang untuk di-track. Karena kemungkinan besar HP lu udah punya fitur untuk nge-track screen time. Lu juga setiap adiksi yang lu punya, lu harus jujur. Berapa kali lu relapse, berapa kali lu melakukan hal yang sama, berapa kali lu jatuh. Lu harus jujur ke diri lu sendiri. Ini bukan buat nyiksa diri lu sendiri, tapi ini untuk menjalankan hidup tanpa filter guys, tanpa saringan. Sakit banget guys, dan ini sangat sulit. Tapi itu sakit yang sehat dan harus lu lalui kalau lu mau berubah. Dan kejujuran ini, kejujuran radikal, bakal membuat lu gak menyalahkan faktor eksternal. Lu gak nyalain algoritma, sosial media lah yang jahat, lu gak nyalain orang tua lu, gak nyalain temen lu yang ngajak main mulu, yang influence buruk. Lu cukup salahin diri lu sendiri, kenapa lu kayak gini sekarang. Bukan berarti faktor-faktor itu gak ngaruh ya, tapi di akhir hari, yang bikin lu kecanduan adalah jempol lu sendiri dan kedua tangan lu sendiri bro. Jadi di tahap ini gue mau lu buat komitmen kecil. Lu bisa janji ke diri lu sendiri kalau mungkin besok lu gak bakal sempurna. Mungkin besok lu bakal membuat kesalahan, tapi lu mau ngurangin misal 10 menit scroll TikTok lu mau ngurangin makan junk food, apapun itu dopamin yang jahat itu guys. Karena kejujuran yang radikal ini bukan untuk membuat lu menjadi manusia yang sempurna guys, tapi untuk membuat lu melihat lu sebagai manusia seadanya aja. Iya gue kecanduan, iya gue banyak kegagalan, iya gue lanjut jatuh di lubang yang sama, tapi itu nggak apa-apa, lu nggak perlu benci diri lu sendiri. Dan di situ perubahan yang realnya akan mulai guys. Semoga membantu ya.